Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Salsabila dengan NIM 22343090. Baiklah, pada video kali ini saya akan presentasikan tugas minggu keempat pada mata kuliah Mobile Programming lanjut, resume video YouTube yang berjudul Flutter for Beginner. Baiklah, materi yang pertama yaitu confirm identity before going to main UI. Baiklah, sebelum pengguna dapat mengakses ke main UI, sistem harus memastikan bahwa pengguna telah terautentikasi. Ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama dengan login dengan email dan password untuk memvalidasi kredensial pengguna. Yang kedua, kita bisa juga menggunakan token batch authentication, menggunakan JWT, JSON Web Token untuk memastikan sesi pengguna masih valid, atau kita juga bisa menggunakan local storage atau session storage untuk menyimpan status login pengguna untuk pengalaman yang lebih lancar. Ada di sini, pada login view, kita ialah bagian dari confirm identity before going to main UI dalam aplikasi Flutter. Kode ini menangani proses login menggunakan Flutter block, memastikan bahwa pengguna memberikan kredensial yang benar sebelum diarahkan ke UI utama. Bagaimana kode ini mengonfirmasi identitas pengguna? Yang pertama menggunakan block listener. Dan menggunakan block listener untuk menangani status autentikasi jika pengguna gagal login karena email tidak ditemukan, password salah, atau terjadi error lainnya, akan ditampilkan dialog kesalahan yang sesuai. Yang kedua, kita membaca input dari pengguna text editing controller. Jadi, kita menggunakan text editing controller. Itu digunakan untuk menangkap input email dan password. Selanjutnya, kita mengirim event login ke blog. Itu ketika tombol login ditekan, event out, event login, email password dikirim ke Outlook yang kemudian akan menangani proses autentikasi. Lalu opsi lainnya, jika pengguna lupa password, event out, event forget password, itu dikirim ke Outlook. Lalu jika pengguna belum terdaftar, event out, event show register, dikirim ke Outlook untuk mengarahkan mereka ke halaman registrasi. Sini juga ada. Auto register. Ya, lalu selanjutnya ada materi yang kedua, out service. Out service adalah layanan yang menangani autentikasi pengguna, yaitu mencakup yang pertama ada registrasi pengguna, menyimpan data pengguna baru di basis data. Yang kedua ada login dan logout untuk memvalidasi kredensial dan mengelola sesi pengguna. Yang ketiga ada token manajemen untuk menggunakan token untuk menjaga sesi tetap aktif. Pertama-tama kita akan saya akan menjelaskan out exception dart. Di sini kode ini untuk menangani berbagai kesalahan dalam autentikasi pengguna di aplikasi Flutter. Tujuannya untuk memberikan exception yang spesifik saat terjadi kesalahan login, registrasi, atau proses autentikasi lain, yaitu yang kedua adalah untuk memudahkan penanganan error dengan menangkap exception yang sesuai di bagian UI atau logik aplikasi. Di sini kita menggunakan exception untuk kesalahan login. Sebelum itu, apa itu exception di Dart? Exception itu adalah cara untuk menangani error dalam kode. Implementasi exception itu untuk menunjukkan bahwa kelas tersebut adalah exception. Saat terjadi error, exception bisa dilempar dan kemudian ditangkap di bagian lain program.
exception untuk kesalahan login. Di sini ada kita menggunakan kelas user not found, out exception, implement exception. Yang kedua, kita menggunakan kelas wrong password out exception, implement exception. User not found ini, out exception ini digunakan saat pengguna mencoba login tapi email tidak terdaftar di database. Yang wrong password out exception digunakan jika pengguna memasukkan password yang salah. Yang kedua adalah exception untuk kesalahan registrasi. Di sini kita weak password out exception itu yaitu password terlalu lemah, misalnya kurang dari 6 karakter. Email already use out exception ini email sudah terdaftar dan tidak bisa digunakan lagi untuk registrasi. Dan kalau invalid email out exception ini, email yang sudah dimasukkan tidak valid, misalnya format salah atau kosong. Yang ketiga ada generic exception untuk kesalahan umum. Generic out exception itu exception umum jika terjadi kesalahan yang tidak spesifik, misalnya koneksi internet putus. Atau user not logged in out exception itu digunakan ketika pengguna mencoba melakukan sesuatu yang memerlukan login, tapi mereka belum login. Lalu selanjutnya di sini ada out provider dark antar muka untuk layanan autentikasi. Kode ini mendefinisikan abstrak kelas out provider yang merupakan interface untuk layanan autentikasi di aplikasi Flutter. Tujuan utama program ini menyediakan kerangka interface standar untuk layanan autentikasi, lalu memungkinkan implementasi berbagai penyedia autentikasi seperti Firebase, API, Backend, dan lain-lain tanpa mengubah kode utama. Yang ketiga, mempermudah pengujian atau unit testing karena kita bisa membuat mock provider. Lalu, apa itu abstract class di Dart? Ini. Abstract class adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi secara langsung. Berisi metode abstrak atau tanpa implementasi yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Lalu di sini ada struktur out provider, Dart. Out provider abstrak kelas berarti tidak bisa langsung digunakan. Kelas yang mengimplementasikan out provider harus menyediakan implementasi semua metode yang ada. Lalu metode dalam out provider, yang pertama kita inisialisasi layanan autentikasi, fitur void nih. Digunakan untuk menginisialisasi layanan autentikasi sebelum digunakan. Misalnya pada Firebase ini bisa digunakan untuk memanggil Firebase initialization app. Lalu kita mendapatkan pengguna saat ini out user nih, out user nih, get user, get current user. Digunakan untuk mendapatkan pengguna yang sedang login saat ini, lalu mengembalikan out user null label yang berarti bisa nol jika tidak ada pengguna yang login. Terus kita masuk ke login pengguna, filter add user login. Ini filter ini. Digunakan untuk login dengan email dan password, lalu mengembalikan objek out user jika berhasil, dan jika gagal, misalnya password salah, akan melempar exception. Di sini selanjutnya registrasi pengguna baru. Ini digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru dengan email dan password. Jika berhasil mengembalikan objek out user, jika gagal, misalnya email sudah digunakan, akan melempar ke exception. Lalu selanjutnya, logout pengguna. Ini untuk mengeluarkan logout, mengeluarkan pengguna dari sesi login. Jika pengguna sudah logout, current user akan menjadi nol.
Lalu kita sini ada mengirimkan email verifikasi. Ini ke pengguna, mengirim email verifikasi ke pengguna yang baru mendaftar, lalu biasanya dipanggil setelah create user. Selanjutnya ada kita mengirimkan reset password. Ini untuk mengirim email reset password ke pengguna, lalu pengguna akan menerima tautan untuk mengatur ulang password mereka. Selanjutnya kita Firebase Auth Provider pada di sini. Firebase Auth Provider Dart itu implementasi autentikasi dengan Firebase. Kode ini implementasi konkret dari Auth Provider yang menggunakan Firebase sebagai layanan autentikasi. Fungsi utamanya yaitu inisialisasi Firebase, lalu membuat pengguna baru. Yang ketiga, membuat pengguna mendapatkan pengguna saat ini. Yang keempat, login pengguna. 5, logout pengguna. Yang keenam, ada mengirimkan email verifikasi. Yang ketujuh, mengirim email reset password. Yang pertama, kita inisialisasi dulu Firebase-nya. Ini untuk memulai Firebase sebelum digunakan. Default Firebase option ini current platform digunakan untuk mengambil konfigurasi Firebase dari Firebase option dart. Ini biasanya dipanggil saat aplikasi dimulai agar layanan Firebase siap digunakan. Lalu yang kedua, kita membuat pengguna baru dari override sampai patch. Fungsinya ini untuk mendaftarkan pengguna baru dengan email dan password menggunakan Firebase Auth Instance. Create user with email and password. Jika sukses, mengambil pengguna yang baru dibuat dari current user. Lalu error handlingnya, jika password terlemah, with password auth exception. Yang kedua, jika email sudah menggunakan, kita menggunakan email already with use auth exception. Yang ketiga, jika format email tidak valid, kita menggunakan invalid email auto exception. Dan jika ada kesalahan umum lainnya, kita menggunakan generic auto exception. Bagaimana jika gagal? Jika akun tidak langsung terdeteksi setelah pembuatan, maka akan melempar user not logged in auto exception. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan pengguna saat ini. Ini fungsinya ini untuk mengambil pengguna yang sedang login dari Firebase. Lalu jika ada pengguna mengonversinya ke out user, menggunakan out user from Firebase user. Jika tidak ada pengguna yang login, kita akan mengembalikan none. Digunakan dalam mengecek apakah ada pengguna yang login saat aplikasi berjalan. Lalu di sini ada login pengguna. Ini login pengguna itu fungsinya untuk pertama mencoba login dengan sign in with email and password. Jika berhasil mengambil pengguna yang sedang login, error handlingnya di sini yang pertama, jika email tidak ditemukan, kita menggunakan user not found. User not found out exception. Yang kedua, jika password salah, kita menggunakan long password out exception. Yang ketiga, jika kesalahan lain, kita menggunakan generic out exception. Bagaimana kan jika gagal? Jika login sukses tapi pengguna tidak ditemukan, maka akan melempar user not logged in out exception. Yang kelima, kita menggunakan ini sini ada logout pengguna. Logout pengguna ini fungsinya jika pengguna sedang login, panggil Firebase Auth Instance sign out untuk logout. Lalu jika tidak ada pengguna yang login, kita akan melempar user not login out exception. Dan lalu selanjutnya ada mengirim email verifikasi. Ini fungsinya untuk mengirim email verifikasi ke pengguna yang sedang login. Error handlingnya, jika tidak ada pengguna yang login, melempar user not login in out exception. Digunakan dalam mendaftarkan akun baru dan meminta pengguna memverifikasi email mereka sebelum melanjutkan. Lalu yang ketujuh ada mengirim email reset password.
Di sini fungsinya untuk mengirim email dan password ke pengguna berdasarkan email yang diberikan. Error handlingnya yang pertama ada jika email tidak valid, kita menggunakan invalid email out exception. Yang kedua, jika email tidak ditemukan, kita menggunakan user not found out exception. Dan jika ada kesalahan lain, digunakan generic out exception. Kode ini digunakan dalam fitur lupa password di aplikasi. Jadi, Firebase Out Provider ini implementasi out provider yang menggunakan Firebase out exception untuk menangani error secara spesifik, memberikan out user sebagai representasi pengguna yang login, dan melempar exception khusus untuk menangani berbagai kasus yang error. Lalu materi selanjutnya, kita akan masuk ke sebentar. Ini kita masuk ke out service. Masuk ke out service ini. Di sini kode ini adalah implementasi service layer untuk menangani autentikasi pengguna dalam aplikasi Flutter menggunakan Firebase. Tujuan program ini untuk menyediakan abstraksi untuk autentikasi sehingga bisa dengan mudah mengganti atau memperluas penyedia autentikasi di masa depan. Yang pertama kita mengimpor package di sini. Selanjutnya kita deklarasi out service. Nih, out service adalah kelas utama yang menangani autentikasi. Kita menggunakan out provider sebagai dependensi yang berarti kode tidak bergantung langsung pada Firebase sehingga lebih fleksibel. Yang kedua, kita menggunakan konstruktor out service this provider. Ini untuk memungkinkan pengguna berbagai penyedia autentikasi yang berbeda. Yang ketiga, factory konstruktor untuk Firebase kita menggunakan ini digunakan untuk membuat instance out service yang menggunakan Firebase out provider. Jika nanti ingin mengganti Firebase dengan penyedia lain, misalnya API backend sendiri, cukup buat another out provider dan digunakan dalam out service. Selanjutnya, implementasi metode autentikasi. Karena out service mengimplementasikan out provider, ia harus menyediakan metode autentikasi. Kita selanjutnya membuat akun baru. Ini untuk pembuatan akun ke penyedia yang digunakan provider. Jika menggunakan Firebase, maka panggilan akan diteruskan ke Firebase out provider create user. Selanjutnya mendapatkan pengguna saat ini. Ini untuk mengambil informasi pengguna yang sedang login. Current user akan mengembalikan out user null label yang berarti bisa nol jika belum ada pengguna yang login. Selanjutnya login pengguna. Ini saat pengguna memasukkan email dan password, metode ini mengirimkan informasi itu ke penyedia provider. Jika berhasil, pengguna akan mendapatkan objek out user. Jika gagal, penyedia akan melempar exception. Lalu logout, proses logout ini mengeluarkan pengguna dari akun mereka dan akan diproses oleh penyedia autentikasi yang digunakan, misalnya Firebase. Selanjutnya ini mengirimkan verifikasi email ke pengguna setelah pendaftaran. Lalu kita menginisialisasi layanan autentikasi. Selanjutnya kita
mengirimkan email reset dan password. Untuk mengatur ulang password dengan pengguna yang sudah lupa password, pengguna bisa mengklik tautan di email untuk mengatur ulang password mereka. Jadi, bagaimana Outservice bekerja? Program Outservice Start ini bekerja. Yang pertama, menyediakan abstraksi autentikasi tidak bergantung langsung pada Firebase sehingga lebih fleksibel. Yang kedua, delegasi ke provider. Semua metode meneruskan tugas ke provider yang bisa berupa Firebase atau layanan lain. Yang ketiga, factory constructor untuk Firebase. Memudahkan pengguna dengan Outservice Firebase. Yang keempat, mendukung berbagai fitur autentikasi yaitu login, logout, registrasi, verifikasi email, dan reset password, dan lain-lain. Materi selanjutnya, migrasi to out service. Migrasi to out service berarti mengalihkan semua autentikasi dari komponen individu ke layanan terpusat. Ini di out service dan ini sudah ada identifikasi proses autentifikasi lama. Kita memindahkan logika autentikasi ke dalam out service. Lalu perbarui komponen aplikasi agar menggunakan out service. Lalu materi selanjutnya unit testing or out service. Pengujian unit pada out service untuk memastikan bahwa fungsi autentikasi berjalan dengan baik. Lalu materi selanjutnya ada CRUD Local Storage. Local Storage digunakan untuk menyimpan data di browser secara persisten. Operasi CRUD itu mencakup create, menyimpan data, read, membaca data, update, memperbarui data, delete, menghapus data. Ini kita mendownload terlebih dahulu di di Chrome kita mendownload ini. SQLite browser untuk mencatat apa-apa saja yang akan kita masukkan ke database. Itu. Sudah saya download. Selanjutnya, begini tampilan DB browser for SQLite. Selanjutnya, setelah membuat apa saja yang akan database yang penting, kita akan masuk ke Node Service Door. Program ini merupakan layanan CRUD, create, read, update, delete untuk mengelola catatan pengguna dalam aplikasi Flutter menggunakan SQLite sebagai database lokal. Yang pertama, struktur kelas Node Service. Node Service adalah kelas yang mengelola semua operasi yang berkaitan dengan catatan nodes dan pengguna user. Atribut utamanya adalah ini. DB menyimpan instance database SQLite, nodes untuk menyimpan daftar catatan pengguna dalam memori user, menyimpan pengguna yang sedang aktif, lalu node stream controller ini mengelola stream catatan agar UI dapat diperbarui saat ada perubahan data. Metode utamanya kita menggunakan get or create user, menggunakan get database create user ini untuk mencari pengguna berdasarkan email. Jika tidak ditemukan, maka akan dibuat pengguna baru. Create user untuk membuat pengguna baru di database. Delete user nih
untuk menghapus pengguna dari database. Sini ada create node untuk membuat catatan baru yang terkait get all nodes, get nodes, get all node, get nodes, lalu update nodes, delete all node, open dan close. Program ini menggunakan SQL untuk menyimpan data. Kita akan implementasi model database user dan database node. Program menggunakan dua kelas model untuk mempresentasikan dalam database. Yang pertama model database user. Immutable kelas data user, database user, final in. Nih, sini. Ini mewakili pengguna dalam database. Database user from row digunakan untuk membuat objek database user dari hasil query database. Yang kedua ada model database node. Ini. Ini mewakili catatan dalam database. Database node from row digunakan untuk membuat objek database node dari hasil query database. Lalu kita ada konsep stream controller untuk reactive UI. Program menggunakan stream controller untuk reactive UI. Stream controller list database node untuk memperbarui UI secara otomatis setiap ada perubahan pada daftar catatan. Ini stream. Menggunakan extensive filter untuk menampilkan hanya catatan milik pengguna yang sedang aktif. Lalu kita bisa mengelola koneksi database
Di sini bisa program memastikan bahwa database dibuka sebelum setiap operasi dengan ensure DBA is open. Jadi, program Node Service ini adalah layanan back-end lokal yang memungkinkan pengguna untuk membuat akun pengguna berdasarkan email. Yang kedua, membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus catatan yang terkait dengan pengguna. Yang ketiga, menggunakan SQLite sebagai penyimpanan data. Yang keempat, menggunakan Stream Controller untuk memperbarui UI secara otomatis saat ada perubahan data. Baiklah, sekian video presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.